Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kumening Tias dengan NIM 24 10 80 20 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peradaban Islam di Spanyol. Jadi di sini masuknya Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dinasti Umayyah. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Lalu, Spanyol itu adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Kotip yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Lalu, 3 tokoh penting dalam ekspansi ke Spanyol yaitu Tarif Ibnu Malik, Tarif Ibnu Syihad, dan Musa Ibnu Musyair. Lalu di sini ada perkembangan Islam. Islam di Spanyol itu berlangsung sekitar 800 tahun dan puncaknya pada saat kepemimpinan Abadi Rahman III. Lalu, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang sains, fikih, filsafat, kesenian, dan sastra. Lalu, kemajuan peradaban Islam di Spanyol itu berdampak pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan. Lalu, Kerajaan Granada di bawah dinasti Bani Ahmar merupakan penguasa terakhir Islam Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar sebelum dikalahkan oleh Kristen pada tahun 1492 Masehi. Nah, di sini pada periode pertama pada tahun 710 sampai 755 Masehi, Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dipimpin seorang yang bergelar Amir atau Gubernur. Nah, terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena sering terjadinya perang saudara, teman-teman. Lalu datangnya Abd al-Rahman al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah sampai atau 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Nah, pada periode kedua, periode ini Spanyol dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah, menjadi tanda munculnya dinasti Umayyah yang baru di Spanyol. Itu di sini ada Abdurrahman I, dia 756 sampai 788 Masehi. Lalu ada Hisham I, 788 sampai 796. Lalu ada Hakam I, dia tuh 796 sampai 822. Lalu ada Abdurrahman II, dia ada 822 sampai 852. Lalu ada Muhammad I, dia 852 sampai 886 Masehi. Lalu ada Munzir, itu dia 886 sampai 888 Masehi. Lalu ada Abdullah 888 sampai 912 Masehi. Lalu ada periode ketiga. Di bawah pemerintahan seorang pimpinan yang bergelar Khalifah setelah kematian Khalifah Al-Muqtadir atau dinasti Abbasiyah di Baghdad. Lalu ada pada periode ini mulai terdapat 2 khalifah pada saat yang bersamaan dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, periode ini di Spanyol terdapat 4 khalifah yaitu Abdurrahman al-Nasir lidinillah, dia 912 sampai 961 Masehi. Lalu ada Hakam II, dia 961 sampai 976 Masehi. Lalu ada Hisham II, dia 976 Masehi. Lalu ada Muhammadiyah II bin
Abi Amir atau Hajib Al-Mansur. Dia 976 sampai 1009 Masehi. Periode keempat, tahun 1009 sampai 1492 Masehi. Nah, munculnya Muluk Al-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintah khalifah di Cordova seperti Sheffield, Toledo dan sebagainya. Khalifah dinasti Umayyah itu ada satu, Sulaiman 1009 sampai 1010 Masehi. Lalu kedua ada Hisham II 1010 sampai 1013 Masehi. Lalu ada ketiga tuh ada Sulaiman 1013 sampai 1016 Masehi. Yang keempat ada Abdurrahman 4, dia ada 4, Abdurrahman 4, dia 1018 Masehi. Lalu kelima ada Abdurrahman 5, dia 1023 Masehi. Lalu keenam tuh ada Muhammad 3, dia 1023 sampai 1025 Masehi. Lalu ada Hisham 3, dia 1027 sampai 1031. Lalu ada kemajuan ilmu pengetahuan. Penguasa mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abd al-Rahman al-Dakhil, Abd al-Rahman Washid, dan Abdul al-Rahman al-Nasir. Nah, terus penguasa seperti Muhammad ibnu Abd al-Rahman dan al-Hakam II al-Muntashir memelopori kegiatan ilmiah. Lalu penguasa menegakkan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Lalu ada kesatuan budaya Islam di tengah persaingan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Filsafat atas inisiatif Al-Hakam II 961 sampai 976 Masehi. Karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Lalu Abu Bakar Muhammad bin al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah dan Abu Bakar Ibnu Tufail serta pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Lalu ada sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Gitu. Lalu ada Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far, adalah dia ahli kedokteran dari kalangan wanita. Gitu. Terus ada Ibrahim bin Yahya Al-Nakas, dia terkenal dalam ilmu astronominya. Terus sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Dan ada Ibnu Battuta dari Cangir, mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Lalu ada Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada. Lalu ada Ibnu Khaldun dari Tunis, tetapi tinggal di Spanyol, adalah perumus filsafat sejarah. Fikih Spanyol Islam adalah penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan pertama kali adalah Ziyad Ibnu Abdul Al-Rahman. Lalu Hisham I mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, di sini apa sih kan faktor kemundurannya? Itu apa aja? Itu ada satu, itu konflik sesama Muslim. Yang kedua itu konflik Islam dan Kristen. Yang ketiga itu tidak adanya ideologi pemersatu. Terus keempat itu ada kesulitan ekonomi.
Lalu kelima itu ada letak geografis yang terpencil. Yang keenam itu tidak jelasnya sistem peralihan kepemerintahan. Nah, di sini ada kebangkitan Eropa. Kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Lalu ada gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Lalu ada rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Lalu ada pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.